Hai, welcome to Artocles. Percaya atau enggak, walaupun Asia cukup ketat dalam peraturan adat serta budaya, namun kasus pelanggaran percintaan dan kisah kriminal rumah tangga justru paling banyak datangnya dari wilayah tersebut. Kenapa bisa ya? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk tetap nonton dan subscribe channel baru yang semakin keren bernama Mabar Kriminal. Selain pembahasannya yang unik, di sini juga kamu bisa menyimak penjelasan lugas dan singkat mengenai misteri, serta konspirasi viral yang mudah untuk dipahami. Update-nya 3 kali dalam seminggu, jadi jangan khawatir, nggak akan ketinggalan info kriminal paling baru dan seru yang disajikan dengan komplit tanpa bikin perut melilit. Yang pasti, kalau kamu tontonin satu persatu videonya, akan ngebuat badan tambah sehat serta wawasan semakin luas. Nama channelnya Mabar Kriminal yang udah saya sematkan di kolom komentar. Habis dari sini langsung aja ke situ. Kakek tampan dan gagah ini bernama Welly Tandar yang lahir pada tahun 1950. Dia dulunya bekerja di perusahaan minyak dan batubara yang berada di kota Lasio, negara Myanmar, dan hidupnya cukup mewah kala itu. Welly menikah tahun 71, kemudian pindah ke kota Mandalay bersama istri, hingga pernikahannya pun dikaruniai 4 orang anak. Yang paling sulung adalah perempuan dengan cucu tertuanya bernama Elwin Nyein yang lahir tahun 95. Lalu diasuh oleh sang kakek, paling disayang dalam keluarga. Tahun 2003, kenyataannya Welly harus menduda karena istrinya pergi ke hadapan Yang Maha Kuasa karena sakit. Akhirnya dia tinggal bersama putra bungsunya dan seorang cucu lain bernama Akari Tandar. Di tahun 2008, putra bungsunya yakni ayahnya Akari harus pergi selamanya, hingga akhirnya kakek Welly cuma tinggal bersama 2 cucunya aja, yakni Elwin dan Akari yang berbeda usia 3 tahun. Saling sepupuan mereka. Pada tahun 2014 setelah lulus SMA, Elwin memutuskan untuk kuliah keluar kota yakni ke Universitas Ekonomi Yangon. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh sang kakek yang masih aktif ternyata sebagai penasehat perusahaan minyak lama. Akhirnya Welly tinggal berdua aja dengan cucunya Akari yang pada tahun 2018 mulai kuliah ilmu keperawatan. Oh ya, di rumah kakek Welly juga tinggal supir pribadinya yang merangkap sebagai tukang bersih-bersih kebun. Sejak tahun 2019, Elwin yang berada di kota Yangon mulai bekerja di perusahaan Kine Industry yang berjalan di bidang perdagangan furniture. Dia menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik yang lebih tua 2 tahun bernama Yolan Naing yang parasnya sangat mempesona. Bibirnya bagai delima dan matanya bagai mutiara tanpa debu. Keduanya cocok sih karena orang lihatnya sama-sama good looking, bening, glowing, splendid, dan shimmering. Bahkan menurut beberapa teman dekat justru si Yolan yang hobi nyosor duluan karena Elwin pun sikapnya pendiam. Tapi cowok kan emang gitu ya, kalem dan nunduk-nunduk bukan berarti nggak cinta. Kurang romantis bukan berarti nggak sayang. Cewek aja yang kadang apa-apa wajib dipuji berulang kali sama cowoknya baru ngerasa disayangin. Begitu juga sama Yolan yang sebentar-bentar nanyain, cinta nggak sama aku? Seneng nggak memiliki diriku? Seandainya aku jadi cacing lumpur, kamu masih sayang atau enggak? Mau dijawab apa coba? Intinya sayang ya sayang, tapi harus banget ya tiap hari ditanyain gitu. Pada pandemi bulan Juni 2020, ternyata baik Elwin dan Yolan yang sama-sama kerja via Zoom, akhirnya sering gesek-gesekan badan hingga cewek itu kemudian diketahui hamil hasil perbuatannya dengan sang pacar. Pemuda tersebut tiba-tiba ngerasa ketakutan dan bimbang, bukan takut dimarahin kakeknya, bukan juga karena tidak mencintai Yolan. Namun, dia belum siap menjadi ayah, belum berani melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dalam hubungan. Beberapa kawan dan saudara termasuk sang kakek akan menerima kok seandainya Elwin bertanggung jawab dan kawin, karena bagaimanapun itu adalah darah dagingnya sendiri. Tapi tetap aja saat mencoba mengikuti konseling pernikahan bersama kekasihnya, dia ngerasa belum siap bahkan bolak-balik menangis. Karena tersudut, akhirnya mulai bertindak kasar pada Yolan dengan main tangan lalu menyuruhnya untuk menggugurkan. Pada suatu malam di awal Agustus 2020, bahkan Yolan dicekokin minuman beralkohol dan perutnya beberapa kali ditendang oleh sang kekasih. Sempat dia dilarikan ke rumah sakit hingga Elwin pun diamankan pihak berwajib.
Namun kemudian kakeknya ngebayar jaminan hingga dia segera dibebaskan. Setelahnya minta putus sama Yolan. Perempuan itu kemudian disuruh kakek Welly untuk ikut aja dengannya ke Mandalay dalam masa perobatan untuk pemulihan. Ini dilakukan karena janinnya ketahuan sudah tidak berkembang. Yolan nurut sebab mau pulang ke kampung halaman pun cuma ada ibunya yang merupakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nggak bakal bisa ngebantu banyak, makanya ngikut Welly aja. Sempat sebulanan berobat jalan dari rumah sakit Mingalar dan juga diurus oleh Akari. Bayinya pun tidak selamat. Akhirnya perlahan keadaannya kembali pulih. Pada pertengahan tahun 2021, sama sekali Welly udah nggak bisa menghubungi cucunya di Yangon. Entah karena Elwin ganti nomor handphone, atau justru emang semua nomor handphone anggota keluarga diblokir oleh pemuda tersebut. Bahkan dia katanya sudah tidak bekerja di tempat yang lama. Begitu juga dengan Yolan yang sebenarnya masih cinta sama Elwin. Namun mau gimana lagi, trauma juga kan atas kekerasan yang pernah diterima. Dia bertahan hidup satu atap dengan Welly dan Akari yang mengajarkannya banyak hal, kemudian bekerja pada sebuah agen penjualan alat makan. Namun lama-kelamaan ternyata, Akari mulai ngerasa nggak suka dengan keadaan rumah yang baginya terasa berbeda setelah hampir setahun Yolan berada di sana. Perhatian sang kakek benar-benar terfokus sama perempuan itu, dan ini bikin cucunya cemburu, bahkan terlalu berlebihan sikap mereka menurut Akari yang mulai curiga ada apa-apanya. Kenyataan harus diterima saat Akari curhat pada supir di rumahnya mengenai kedekatan mereka. Apa mungkin antara kakeknya dengan Yolan telah terjadi cinlok karena terlalu mesra, sampai pernah juga suap-suapan, pasti pacaran. Emang tangannya buntung apa pakai disuap-suapin? Hingga akhirnya si supir pun mengatakan hal dari sudut pandangnya. Nggak pernah nanya langsung ke Pak Welly tapi yakin emang berhubungan, karena kalau di dalam mobil saling rangkul dan cium layaknya sepasang kekasih. Namun untuk lebih pasti, kenapa nggak ditanya langsung aja sama kakeknya tersebut? Pas mau ditanya pada bulan September 2021, ternyata kakeknya duluan yang mengumumkan bahwa dirinya akan segera menikah dengan Yolan pada November nanti. Dia berharap semua anggota keluarga nih, anak-anaknya yang ada di luar kota, serta semua cucunya termasuk Akari, bisa menerima dan merestui hubungannya dengan Yolan. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab karena Elwin kemarin seenaknya aja mencampakkan perempuan itu setelah membuatnya mengandung. Entah mengapa Akari langsung marah minta ampun dengan kabar tersebut. Baginya Yolan cumalah wanita yang mau merampas harta dan gak bener-bener cinta sama kakeknya. Dia kan masih muda. Usia Yolan 27, masa mau sama Tubang umur 71 kalau bukan karena uangnya. Dia marah sama sang kakek dan mengancam akan pergi dari rumah itu jika masih berniat melanjutkan perkawinan. Namun justru 3 anak Welly yang lain setuju dan menentang Akari. Sempat terjadi kegaduhan di mana Akari melabrak Yolan serta menghinanya sebagai wanita gampangan namun dicuekin. Dia maklum tapi yakin ntar perlahan bakal diterima juga. Kenyataannya pada bulan Oktober, yakni 2 mingguan menjelang acara nikah kakeknya, malah bener Akari kabur dari rumah karena bilangnya jijik ngelihat Yolan yang akan menjadi nenek tirinya. Acara pernikahan diselenggarakan pada Jumat 12 November 2021, dan setelahnya Yolan menerima SMS dari nomor nggak dikenal yang menghina serta mengancam menghabisi nyawanya. Namun hal itu nggak terlalu digubris karena feelingnya sih perbuatan Akari. Welly juga bilang entar seiring berjalannya waktu bakal balik seperti semula. Soalnya cucunya itu belum kelar kuliah, belum kerja juga. Dia butuh uang untuk pendidikannya. Sebentar lagi bakal pulang, kita tunggu aja. Bahkan setelahnya, pasangan ini mulai menjalani bulan madunya sekaligus ngerayain pergantian tahun di awal Januari 2022 ke Thailand, Singapura, bahkan mampir juga ke Pulau Bali. Sebenarnya saat asik bulan madu tersebut beberapa kali Welly mendapat kabar melalui chat dari supir yang bertugas ngejagain rumahnya di Mandalay bahwa sang cucu Akari dan Elwin datang dan tinggal di sana saat kakeknya sedang traveling. Supirnya itu gelisah karena mereka berdua ini suka ngamuk-ngamuk gak jelas dan sempat ngedobrak paksa masuk ke kamar kakeknya, ngeberantakin lemari serta laci-laci di meja kerja. Pokoknya sulit dikontrol. Ini yang ngebuat Welly dan Yolan mempercepat liburan mereka karena jadi kepikiran dengan kehadiran 2 cucu yang sempat menghilang tersebut.
Pada Jumat 4 Februari 2022 saat tiba di rumahnya, langsung aja Welly dicecar berbagai pertanyaan oleh dua cucunya. Kenapa mau nikah sama Yolan? Berapa uang yang dikeluarkan untuk mempersunting perempuan itu? Dijanjikan apa aja sampai terperdaya sama wanita tersebut? Dan ada berbagai pertanyaan lain yang menyudutkan posisi Yolan seperti nganggep sebagai pengejar harta aja. Kakeknya langsung ngelawan karena ngerasa cukup sadar dan waras menikahi istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Malah kemudian berbalik nunjuk-nunjuk Elwin yang dianggap sebagai pria tidak punya tanggung jawab. Bukannya nerima calon bayinya malah berbuat kasar. Masih untung dibayar jaminan jadi bisa bebas. Kalau enggak mungkin masih mendekam dalam penjara. Namun justru kemudian Elwin malah teriak dengan muka merah karena penuh emosi sambil mengatakan Yolan bukan cewek baik-baik. Dia dulu nolak karena tahu bahwa perempuan itu gak setia. Belum tentu juga itu benih Elwin, karena siapa yang tahu sudah berapa laki-laki dilayani di atas ranjang. Mendengar ini langsung aja Yolan nangis karena gak tahan dengan tuduhan yang dilontarkan. Keadaan makin tidak terkontrol hingga kemudian baik Akari dan Elwin disuruh pergi oleh sang kakek dari rumahnya. Urus hidup masing-masing aja, jangan pernah datang lagi ke sana kalau udah gak punya rasa hormat. Karena kakek mau menikmati kehidupan yang baru jauh dari gangguan orang-orang yang cuma bikin sakit hati. Dalam masa beberapa minggu setelahnya, Welly mengirimi pesan pada anak-anak serta para cucunya yang lain di luar kota bahwa dia menyatakan telah memutuskan hubungan dengan Elwin dan Akari. Hal ini juga disampaikan pada kerabat lain, bahkan ke seorang dosen tempat Akari menimba ilmu. Jadi apapun yang kemudian terjadi sama mereka, tidak ada hubungannya lagi sama beliau, bukan tanggung jawabnya. Bahkan sampai juga kabar itu ke telinga dua cucu tersebut bahwa nama mereka telah dicoret sebagai ahli waris, padahal dulu sempat dijanjikan akan dapat rumah dan tanah yang ada di wilayah Sidwe. Beberapa kali coba Elwin nelpon dan kirim pesan ke kakeknya, namun gak pernah mendapat respon. Malah mereka makin yakin bahwa si Yolan yang sudah mengendalikan pikiran sang opa. Saat datang langsung ke rumahnya pun pintu gak pernah dibuka, dan kalau berani masuk ke pekarangan akan dilaporkan ke polisi. Sepertinya sang kakek udah bener-bener tanpa ampun lagi memutuskan tali kekeluargaan. Udah gak ada kompromi, sebab pernah dikasih kesempatan untuk berubah malah bersikap barbar. Sekarang lu makan tuh penyesalan. Pada Kamis malam 17 Februari 2022, Welly diajak istrinya yang manja untuk menikmati kuliner yang berada di pasar malam Chinatown Mandalay, sembari nyari-nyari angin lah supaya nggak di kamar terus-terusan. Tempatnya nggak terlalu rame, namun untuk kuliner jalanan cukup enak-enak rasanya dan jadi favorit dari berbagai kalangan. Lokasinya pun nggak jauh dari pasar tradisional yang lumayan terkenal di wilayah tersebut. Setelah menikmati beberapa jajanan saat melangkah menuju mobilnya, tiba-tiba Yolan yang jalannya agak lambat di belakang karena sambil liatin sayur segar, disergap oleh seorang pria dengan balak lava dari belakang lehernya. Dia coba melawan, namun ternyata sosok tersebut udah langsung mengarahkan pisau ke pinggang serta perutnya beberapa kali. Lengkingan suara langsung terdengar yang bikin Welly menoleh ke belakang, ngecek ke istrinya, dan orang-orang pun langsung menangkap sosok pemakai balak lava tadi. Yolan sempat terjongkok di aspal sambil memegangi perutnya yang terus mengeluarkan darah. Segera dibawa beramai-ramai ke rumah sakit Royal. Beruntung juga nyawanya masih selamat walau sempat kritis selama 4 hari. Sedangkan sosok tadi yang tak lain tak bukan adalah Elwin Nyein kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pasti Elwin mengaku bahwa dulu saat berpacaran dengan Yolan banyak yang cerita bahwa cewek itu tidak setia dan ada main dengan teman kantornya. Gak pernah ngeliat langsung sih, namun gosip ini sudah sangat santer, bahkan manajernya juga mengungkapkan cerita yang sama. Dia cinta dan sayang sama Yolan, namun sikap perempuan itu rese dan ngeselin. Gaya pacarannya berlebihan seperti yang saya terangkan di awal, suka menguji kesetiaan dan pengennya dipuji setiap hari. Anehnya saat Yolan dinyatakan hamil, itu ngebikin Elwin makin yakin bahwa pacarnya pasti main dengan pria lain. Soalnya dia ngerasa gak pernah berbuat apa-apa. Kata Yolan pernah kok waktu Elwin mabuk, tapi Elwin yakin 100% dia nggak pernah mabuk sama sekali. Pasti itu cuma jebakan untuk mengelabuinya, supaya mau tanggung jawab karena si Yolan udah kebanyakan main sama cowok lain dan nggak ada yang peduli.
Makanya Elwin ngamuk serta memukuli ceweknya kala itu sampai kelewat batas dan hampir dipenjara lama, namun kemudian dibebaskan karena kakeknya ngebayar jaminan. Sekarang dia kasihan aja sama kakeknya seperti kena perangkap oleh Yolan yang nakal dan ingin menguasai harta Pak Weli. Bahkan sampai hak untuk cucu-cucunya pun dirampas. Ini juga sih sebenarnya yang bikin Akari ngebenci Yolan karena mendengar penjelasan dari sepupunya tentang kronologi kehamilan perempuan itu dulu. Namun untuk kejahatan yang dilakukan Elwin di pasar malam Chinatown, dia sama sekali tidak terlibat. Semua adalah rencana lelaki itu sendirian. Bersama sang pengacara Angela Aung yang memaparkan motif terjadi tindakan kekerasan dari Elwin pada Yolan, alasannya cukup kuat karena berhubungan dengan kebohongan yang diciptakan wanita tersebut. Tapi Yolan kemudian bersaksi ya, gak ada yang namanya kebohongan. Emang bener kok dulu itu benihnya Elwin. Kalau yang sekarang silakan tanya aja langsung sama Weli. Apa pernah Yolan menghasut untuk memutuskan hubungan dengan kedua cucunya? Pernah nggak disuruh blacklist dari surat wasiat? Jangan asal tuduh, semua yang diungkapkan oleh Elwin hanyalah dugaan dan opini pribadi. Halu demi lepas dari hukuman yang berat. Semua itu dipertegas oleh Weli yang menyatakan dia cinta sama Yolan, menikah karena cocok, cabut harta warisan karena baik Elwin maupun Akari dari dulu tuh udah banyak tingkah dan suka berfoya-foya. Apalagi sekarang malah menghina istrinya. Semua dilakukan atas keinginan sendiri, tanpa ada dorongan dari Yolan. Cukup panas ya kalau udah ngomongin masalah keluarga yang pada akhirnya keputusan dibacakan oleh hakim di Mandalay per hari Rabu 20 Juli 2022. Di mana Elwin menerima hukuman 7 tahun kurungan atas penyerangan terhadap Yolan Naing. Setelahnya Akari kembali ke rumah kakeknya karena dimaafkan, dan juga bergabung bersama Yolan setelah memohon ampun karena percaya dengan hasutan Elwin yang gak pernah terbukti, cuma nuduh sembarangan aja. Bagaimana menurut kamu? Apakah yakin Elwin selama ini hanya halu atau emang belum siap menjadi ayah makanya menyudutkan Yolan sebab tidak mau bertanggung jawab? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.